Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dimanapun kita berada tetap dalam keadaan sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Simbolon, NPM 1802053. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi tanpa kabel. Komunikasi tanpa kabel atau yang biasa dengan disebut dengan wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Lantas, apa yang digunakannya sehingga sebuah data atau informasi dapat diantarkan? Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel ini pun berbeda-beda. Ada yang memiliki jangkauan yang jaraknya dekat dan ada pula jaraknya yang sangat luas. Contoh jaringan nirkabel yang bisa kita temui di saat ini adalah Bluetooth atau Wi-Fi. Lantas, apakah fungsi sebuah jaringan nirkabel? Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembang dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contoh paling mudah ialah kita menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau menginginkan komputer dapat terhubung ke internet. Lantas, apakah manfaat dan kegunaan jaringan nirkabel? Tentunya ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan jaringan jenis nirkabel ini. Di antaranya praktis, yang artinya untuk menggunakan nirkabel kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan pastikan juga komputer penerima punya receivernya. Yang kedua, akses dari mana saja, yang artinya setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih diperoleh. Yang berikutnya, mendukung banyak perangkat, yang artinya bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Yang berikutnya, jaringan mudah diperluas, yang artinya melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung bukan masalah lagi karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Dan produktivitas meningkat, yang artinya bayangkan sebuah perusahaan dengan sebuah komputer yang terhubungkan dalam suatu jaringan tentu akan meningkatkan produktivitas jika berbicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Dan yang terakhir adalah keamanan. Saat ini jaringan nirkabel sudah didukung oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Jenis jaringan nirkabel, secara garis besar terdapat 4 jenis jaringan nirkabel yang mungkin pernah kita baca di buku-buku seputar komputer, yaitu LAN atau Local Area Network adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Jenis jaringan ini biasanya digunakan di tempat-tempat dengan cakupan wilayah kecil seperti kantor, rumah, sekolah, dan lain-lain. Kalau yang kedua, WAN atau yang biasa disingkat dengan Wide Area Network, secara fungsi sama saja dengan LAN, hanya saja cakupan wilayahnya lebih luas. Selain itu, WAN juga biasanya punya kemampuan transmisi data lebih tinggi dan terdapat suatu perangkat tertentu yang berperan sebagai pengatur jaringannya. Yang ketiga, MAN atau yang disingkat dengan Metropolitan Area Network. Cakupan area MAN lebih luas lagi dari WAN. Misalnya untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B, bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Dan yang terakhir, PAN yang singkatan dari Personal Area Network, yang artinya untuk jaringan jenis ini hanya bisa terhubung ke dalam jangkauan kecil atau jarak dekat saja. Lantas, apakah keempat jenis jaringan tersebut berhubungan dengan jenis jaringan nirkabel? Jawabannya iya. Misalnya seperti Wi-Fi yang sempat saya sebutkan tadi, kita bisa menemukan Wi-Fi di tempat seperti kampus atau sekolah. Demikianlah saya sedikit menjelaskan apa itu jaringan tanpa kabel. Kalau ada pun kata-kataku yang kurang pas atau penjelasan yang kurang pas, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Selamat malam buat kita semua. Horas.